Selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati. Shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah raya pagi hari ini. Kita tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya amin. Kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini, ya Tuhan, Allah kami yang perkasa, sebab kami datang untuk menyembah-Mu, mempersembahkan korban syukur di hadapan-Mu, dan Engkau bentuk dengan kebenaran firman-Mu, sehingga yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang kecewa Engkau hiburkan, yang butuhkan pertolongan, Engkaulah sumber jawaban dalam kehidupan kami. Berkati ibadah raya pagi hari ini, ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu menyerahkan ibadah raya pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sekali lagi shalom saudara, shalom, puji nama Tuhan. Tidak terasa, beberapa hari lagi kita akan melewati tahun 2020. Kita boleh ada sampai saat ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan. Dia yang selalu setia menemani kehidupan kita. Amin. Tiba saatnya kita akan mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Karena segala perkara di dalam kehidupan kita mampu menanggungnya karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dia yang senantiasa memberi kekuatan bagi kita. Dia yang senantiasa menopang kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau penolong kami yang setia Tuhan, yang selalu memenuhi keperluan kami menurut kemuliaan dan-Mu Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Penolongku yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Dia mengecewakan, sebab Yesus tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung, perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Engkau penolong dan sahabat kami. Amin. Tetap percaya, Tuhan setia. Kita pujikan dari awal. Katakan, penolong yang selalu setia dalam kehidupanku. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Sebab Engkau Yesus tak pernah gagal. Kita pujikan sekali lagi, penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, sebab Engkau Yesus, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sementara musik melantunkan pujian ini dari awal, kembali saudara, saya mau persilakan saudara mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Dia sudah menyediakan waktu bagi kita untuk datang di hadapan Dia. Apa yang menjadi keperluanmu, apa yang menjadi kerinduanmu, mari nyatakan. Sebab Dia Yesus yang tidak pernah gagal. Dia Yesus yang senantiasa mempedulikan engkau. Dia Yesus yang sanggup menolong kehidupanmu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saya nyebut, kita bangkit berdiri, kita pujikan dari awal. Penolong yang selalu setia. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Karyamu ajaib, berkat-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Segala perkara kami dapat tanggung di dalam Engkau Tuhan. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan penolong dan sahabat. Haleluya. Angkat rohmu, percaya dengan imanmu, katakan segala perkara dapat ku tanggung. Kesedihan kami, pergumulan kami dapat tanggung di dalam Engkau Tuhan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, berulang kali katakan segala perkara di dalam Engkau Tuhan. Amin. Amin. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Amin. Katakan pada dirimu sendiri, tetap percaya. Kami percaya Tuhan. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya.
Tuhan Raja kami. Engkau yang bertahta atas kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menanggung kehidupan kami. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Engkau Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau hadir Tuhan. Engkau bersama kami Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak dimuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Sebab Engkau penebus kehidupan kami Tuhan. Glory. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Dimuliakan. Tidak ada yang dapat kami katakan di hadapan-Mu Tuhan. Selain kami muliakan nama-Mu, selain kami meninggikan nama-Mu, selain kami menyerukan nama-Mu, Tuhan penyelamat kami, Raja kami. Haleluya, yang berkuasa, yang bertahta. Haleluya, haleluya Yesus yang berkuasa. Yesus Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu, katakan dimuliakan Engkau Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus, Engkau Tuhan Raja kami. Haleluya, haleluya, glory. Kau Raja yang bertahta, yang berkuasa. Glory, haleluya. Amin, haleluya. Yesus Tuhan. Kau sekali lagi katakan, dimuliakan, ditinggikan. Haleluya, haleluya. Amin. Saya undang Bapak Daniel masuk dalam doa pembukaan. Bapak Daniel masuk dalam doa. Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Raja yang bertahta, yang berkuasa. Amin. Haleluya. Yang berkuasa. Yesus. Angkat hati kita yang sungguh-sungguh mari katakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya. Sebab kami hanya menyembah-Mu. Kau yang berkuasa. Mari hanya jemaat Tuhan bersama-sama katakan, dimuliakan. Angkat tanganmu saudaraku.
Roh Allah melayang-layang atas kita. Kita percaya Tuhan menjamah kita hari ini. Ada kuasa yang hadir di tengah kita, menyembuhkan kita, memberkati kita saat ini. Yang sakit disembuhkan. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan bagi kita semua. Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Yesus Allah yang hidup, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Yesus. Kami percaya. Ya Bapa, itulah pengharapan kami ya Yesus. Kau Allah yang hidup, kami percaya padamu. Kami merasakan getaran kami Tuhan, bahwa Tuhan menyatukan kami dalam satu kesatuan kasih yang indah. Juru Selamat kami yang hidup, memberikan keselamatan saat ini, memulihkan kehidupan kami saat ini Bapa. Ibadah hari ini sungguh kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sebab Tuhan mengasihi kami. Kami rindu senantiasa saling memberkati satu sama lain. Kami rindu untuk senantiasa saling mengasihi satu sama lain. Bahkan memberikan pengaruh yang positif bagi orang-orang sekitar kami Bapa. Mengabarkan kabar kesukaan bagi mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu ada saat ini. Memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, kehidupan yang Tuhan berikan dari hari demi hari sampai hari ini. Kau sungguh sangat baik Bapa. Segala hal perkara kehidupan kami hanya percaya padamu. Engkau penolong kami di setiap waktu, Engkau penolong kami di setiap saat. Tanpa pernah kami terjatuh pun Tuhan. Tuhan menopang kami. Kami percaya padamu Bapa. Hari ini sukacita dalam hati kami memenuhi kami Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Bapa. Tetaplah di samping kami Tuhan. Kami hanya perlu bimbingan-Mu Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu untuk senantiasa masuk lebih dalam, mengenal akan Engkau dan mengerti akan maksud tujuan-Mu Bapa. Sebab Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya padamu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, menjamah kami. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu juga Tuhan berkati. Kami pulang dengan kemenangan besar Bapa. Sebab Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha mulia, ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan bersiap untuk menyatakan firman Tuhan, mari katakan amin.
Saudara yang sebelum kita mendengar sabda Tuhan, sekali lagi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya ketika firman Tuhan ditaburkan, tumbuh, berbuah, dan merubah hidup kita. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, junjungan kami yang agung, pada saat ini kami mau mendengar sabda-Mu. Pakailah hati kami semua untuk menerima kebenaran-Mu Bapa, sehingga kami bukan menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Tidak lama lagi kami akan melewati tahun 2000 ini dan kami akan memasuki tahun 2001. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami untuk berubah, ajari kami untuk bijaksana, ajari kami dengar-dengaran firman Tuhan. Sehingga tahun 2001 nanti Bapa, kami bukanlah manusia yang 2000, tapi lebih. Iman kami naik, rezeki kami naik, hidup kami makin berarti. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Luar biasa. Tidak terasa kita melewati gelombang yang besar. Tidak hanya negara kita, tapi seluruh dunia. Sepintar-pintar umat pilihan Tuhan, tidak ada yang menyangka. Bukankah di Israel banyak rabi, guru-guru yang sangat pintar, tapi tidak ada yang bisa memprediksi apa yang terjadi tahun 2000 ini. Di sana Yesus lahir, Nabi lahir, semua orang pilihan ada di sana. Orang pilihan pun manusia biasa, tidak bisa memprediksi apa yang terjadi ke depan. Karena itu, hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari kitab Amsal. Sebuah nasihat dari seorang yang diurapi dan diberkati Tuhan luar biasa. Amsal 4 ayat yang ke-23. Ayat ini atau Amsal ini tidak asing bagi kita. Tapi terkadang justru yang tidak asing tadi sering kita lupakan. Ya. Saya kasih kesempatan untuk kita membuka Amsal 4 ayat 23. Kita akan baca secara bersama-sama karena cuma satu ayat. Kalau sudah dapat, kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Amin. Saudara, hari ini minggu kemarin Oma bicara tentang hati. Saya juga akan berbicara tentang hati. Karena semua kita memiliki hati. Cuma sayangnya kita kurang hati-hati. Anehnya manusia memiliki hati tapi kurang hati-hati. Itu yang membuat kita sering pleset. Ya. Nah, hari ini saya bawa ilustrasi atau khotbah saya melalui sebuah gambar supaya lebih jelas. Kenapa saya berbicara hati-hati? Hati ini sangat penting. Tidak ada manusia yang hidup tanpa hati. Tetapi sekali lagi, manusia kurang hati-hati. Padahal firman Tuhan sudah berkata berkali-kali dalam Alkitab
dituliskan. Harus menjaga hati, harus waspada. Kalau yang namanya waspada berarti firman Tuhan sudah mengingatkan ada bahaya. Yang kita sendiri tidak sadar bahaya itu mengancam kita. Ini gambaran kalender Alkitab yang mencoba menerjemahkan hati manusia pada dasarnya sudah gelap. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tapi kita tidak menyadari hati kita yang tadinya murni dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri, dibuat oleh tangan yang maha suci sendiri, manusia memilih kegelapan. Jadi kegelapan bukan sekarang. Kegelapan dimulai dari penciptaan. Bahkan taman yang Tuhan ciptakan menjadi tempat yang kudus, tempat yang suci, seharusnya firman Tuhan subur, tetapi tidak kesampaian. Karena manusia lebih memilih percaya kepada iblis. Kalau kita melihat gambar ini, pertama manusia cenderung memiliki sifat yang ada di karakter binatang ini. Anjing. Wah, itu kalau di saksang Batak tuh enak sekali. Saya kemana-mana kalau ada ini pasti cari saksang. Bukan babi dua. Saya suka saksang. Tapi dia ada dalam pikiran hati manusia. Kambing, orang yang suka dan susah ditegur, ngeyel bahasa orang sekarang. Katakan kiri kanan, jangan jadi kambing. Nanti susah diatur, nanduk, keras kepala. Atau jangan-jangan di sini suci semua. Senang diatur. Sesudah kambing di atasnya ada burung merak. Wah, ini yang paling bahaya. Kenapa? Ya, sikap sombong itu dimiliki semua orang. Tidak terkecuali saya. Iya, karena saya manusia. Saya bukan tuyul. Sekalipun di atasnya ada mulai enggak rambut. Saya manusia. Seringkali sombong. Nah, kura-kura yang membuat orang malas atau tidak bisa maju, kerjanya lambat. Disuruh masak 3 jam baru matang. Keburu suaminya ngamuk. Kura-kura memang pelan bagus. Alon-alon asal kelakon itu bagus. Tapi tidak selamanya bisa begitu. Ya. Kalau kita jadi dokter, dipanggil 4 jam kemudian keburu meninggal orangnya. Kenapa? Sifat malas yang ada dalam diri manusia. Ular. Kadang-kadang kita tidak terasa dalam tindakan kita sering menjadi orang yang licik. Dan licik perlu bagi orang Kristen. Hendaklah engkau kudus dan licik. Boleh juga. Licik bukan berarti merugikan orang lain. Agar kita tidak terbawa arus. Licik yang Alkitab katakan agar kita terhindar ditipu muslihat iblis. Bukan licik arti dunia merugikan. Kalau dalam cerita wayang sengkuni, itu licik itu. Sengkuni. Semuanya jahat. Pemerintah jahat. Kita jahat. Lu pikir lu ganteng? Ngatain orang jahat. Kenapa? Sengkuni. Nah, selanjutnya. Hati ada bintang, tapi sayang bintangnya tidak bersinar. Bukan karena asal bintangnya tidak bersinar, kita yang tidak menerima kebenaran. Akhirnya bintangnya redup, matanya juga mulai tidak bagus. Nah, sebelum memasuki tahun 2001, kita
berhati-hati dengan hati. Karena dari hati timbul penyakit, timbul stres, timbul marah, timbul tidak percaya diri, timbul putus asa. Semua dari hati. Karena tidak hati-hati. Ya. Kalau mau baik-baik masuk tahun 2001 nanti, jagalah hati, pusat kehidupan. Karena Alkitab katakan tadi apa? Saya ulangi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau sudah seperti ini, tidak ada kehidupan. Wah, tiap hari dia manyun, kerjanya manyun. Ngelihat kucing manyun, ngelihat orang manyun, ngelihat dinding manyun. Semuanya nggak ada yang benar. Hatinya yang seharusnya ada simbol Roh Kudus berbentuk burung merpati, ada Alkitab. Sayang Alkitabnya dibeli sampai sudah berdebu, disimpan di atas lemari, kagak dibaca-baca. Roh Kudus seharusnya dia menguasai terbang, melayang-layang seperti firman Allah katakan. Dia tidak bisa terbang dalam hati yang sudah Tuhan beri. Kita terkadang lalai. Bukan yang sampah yang kita taruh dalam hati kita. Tapi manusia lebih banyak menyimpan sampah. Katanya sampah dibuang, tapi lebih sering disimpan. Aku nggak mau dendam. Sirik. Nggak mau dendam, tapi bilang orang sirik. Ya. Selanjutnya. Ketika anak Tuhan setelah mendengar khotbah masih semangat. Dia mengimani bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidupnya, aku bisa melewati virus corona, aku bisa bekerja, aku bisa berusaha, aku baik-baik saja. Dia mulai berlutut dan berdoa. Alkitab, Roh Kudus memancarkan sinyalnya. Karena manusia diberikan otoritas untuk memilih. Kita bukan robot, kita manusia yang memilih. Tuhan tidak pernah membentuk manusia menjadi seorang robot yang bisa diatur. Tuhan pilih dengan simbol pohon pengetahuan baik dan jahat. Mau milih cara Tuhan selamat, tidak memilih cara Tuhan mudar. Ya. Matanya mulai bersih. Yang tadinya dia sering tidak melihat yang baik, semua yang ada di keluarga jelek, apalagi di luar. Semua yang hidung pesek jelek, lebih jelek. Tapi ketika dia berubah, oh gila, ternyata hidung pesek tuh cantik sekali, tidak boros napas. Dia mulai berkata baik. Oh iya, hidung mancung juga jelek. Pandangan dimulai dari hati. Kalau hati kita berubah, maka pandangan kita pasti berubah. Kalau pandangan kita sudah jelek, mau dia Marilyn Monroe, itu artis 60-an. Itu menurut orang atau Lady Diana cantik sekali. Saya kalau orang memuji gitu, saya yang bilang, secantik-cantik manusia pasti kentutnya bau. Enggak ada orang yang cantik luar dalam, itu robot. Manusia diberi yang tidak enak dan enak. Kalau manusia sudah bisa mengusir tahun 2000 masih marah-marah 50%. Masuk 2001 nanti buang marah-marahmu.
kita semua, hamba Tuhan, umat Tuhan, kita semua mulai menyingkir. Kalau tidak, catat. Aku tidak mau seperti harimau, seperti anjing, seperti babi, seperti merak, seperti kambing. Tahun 2002 kita lihat semua, ada tidak perubahan. Kalau tidak ada perubahan, jangan kita percaya sama Tuhan lagi. Kenapa? Berarti enggak benar. Tapi kalau kita berubah setelah membuang apa yang ada di gambar ini, itu berarti Tuhan hidup. Dia tidak mati tergantung di atas kayu salib. Dia benar-benar ada. Menciptakan, bukan hanya menciptakan, memelihara. Saya punya ikan yang paling saya sayang, lele. Saya tanya sama istri, saya pelihara lele. Ada 6 ekor, tadinya 10 mati yang lain. Lele itu mulai besar, dari kecil saya pelihara. Apa yang saya pelajari dari lele? Bukan tukang lele atau pecal lele. Dari lele. Lele kalau saya datang, dia sudah tahu itu pemilik saya. Orangnya kecil, agak pendek-pendek, agak mulai botak. Saya harus siap. Oh, dia cari perhatian. Mulai naik, turun, naik, turun. Lele saja tahu pemiliknya. Masa kita kalah sama lele? Gampang putus asa, gampang nyalahin orang lain, gampang nyalahin lingkungan, gampang nyalahin atasan. Kan kita semua tahu atasan kita raja di atas segala raja. Pencipta dan pemelihara. Dia bukan budak. Dia tahu kebutuhan saudara dan saya. Dia sanggup memenuhi asal hati kita dibukakan. Tidak mungkin Tuhan tidak memelihara ketika ada orang yang meminta. Tidak mungkin Tuhan membiarkan ketika orang berlutut. Karena dia mengasihi. Dunia sudah ditebus. Tugas kita menjaga apa yang Tuhan sudah berikan. Orang mau bahagia, jangan cek bos, jangan cek tetangga yang katanya rumputnya hijau. Tapi lihat hati. Tuhan memberikan kebahagiaan bukan di luar, ada di dalam hidup kita. Hati. Orang yang sudah berserah dengan kasih Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, dengan cara Tuhan, pandangannya seperti Tuhan. Kalau orang sudah berpandangan seperti Tuhan, tidak ada yang tidak enak di bumi ini. Maka kita harus belajar dari orang Israel. Jadikan di bumi seperti di surga. Jangan mencari surga, buat bumi ini, buat keluarga kita menjadi surga. Karena itu yang pasti. Masalah nanti ada atau tidak ada di surga, itu urusan belakang. Tapi ciptakan dulu surga di rumah masing-masing. Di tempat pekerjaan masing-masing. Di tokomu masing-masing. Kalau mata kita sudah melihat, aduh. Setiap orang yang datang ke rumah kita, puji Tuhan ada orang datang. Pasti membawa rezeki. Sekalipun itu penagih hutang. Enggak apa-apa. Pasti membawa rezeki. Terkadang kita sebagai manusia lupa belajar dari Yesus.
Yesus ketika dia menghukum seperti apa yang dikatakan oleh para imam, seorang perempuan yang diketemukan atau didapatkan berzina, dia tidak melihat perempuan itu enggak benar. Dia melihat semua ciptaan Tuhan benar, kudus, bisa berubah dan mau berubah. Aku pun tidak menghukum kamu. Jangan berbuat lagi. Jadi kalau hati kita sudah dipenuhi perkataan ucapan syukur yang baik, mata kita memandang yang baik, salib kita pandang pengorbanan yang kasih, bintang menyala, Roh Kudus yang menguasai, percaya. Tahun 2001 tidak ada satupun jemaat GPP Rapa masuk gereja cemberut. Semuanya ukur siunya 3 jari. Itu aturan latihan vokal. Iya 2021 kan? Iya. Oh 2021. Berarti kurang. 2021 haruslah dari rumah sudah tersenyum. Pak, kenapa senyum? Oh, saya gembira. Sebentar lagi masuk gereja. Firman Tuhan ditaburkan. Emang kayak lu. Ini 2021 nanti semuanya tidak ada yang mengkerut lagi. Kenapa orang cepat ketuaan padahal umurnya masih muda, setiap hari cemberut? Coba tersenyum. Hati yang gembira adalah obat. Tapi kita tidak pernah mau mencari obat itu, yang kita cari di apotek. Sakit apa kepala? Tuh, beli obat di apotek sana. Ada di sini. Ini ada di sini. Sini. Belah, kalau enggak saya mati. Ini ada di sini deh. Saya kalau lagi stres, kan manusia toh, bisa stres. Itu mah saya kumet. Paling cuma stres. Kalau saya lagi banyak pikir, mikirin saya kumet. Oh panas dingin mulai. Semua dimulai dari hati. Apa yang kita keluarkan dari mulut bersumber dari hati. Pasti nanti tahun 2020, 2021 nanti semua jemaat itu, waduh, Oma yang tadinya umur 50, 70 jadi 33 tahun. Waduh. Kenapa? Oma tidak stres doa orang datang cemberut. Pusing Oma, kenapa? Saudara pusing, Oma yang lebih pusing. Kan kita jemaat. Iya, mundur. Aduh, badan mulai bagus. Senyum mulai bagus. Sekarang baju 3.000. Tapi bukan itu. Hati kita sudah bersih. Kenapa hati ini penting? Hati ini milik kita semua, bukan milik orang lain. Istri saya tidak bisa pelihara hati saya. Harus saya. Karena Tuhan percayakan kepada saya. Ya. Harus seperti ini tahun 2021. Supaya kita melangkah dengan iman dan semangat. Ke gereja kok loyo. Ya elah. Mati aja kalau begitu. Menghadap Tuhan, beribadah. Imannya di mana dan sering kita lakukan. Kenapa? Alkitab kita tidak buka-buka. Padahal kita bilang, jagalah hatimu, waspadalah, udah diingatkan. Tapi kembali lagi, manusia sering kali berulang. Lanjut. Baik. Wah, diajak doa puasa, dia semangat. Karena terayu, kebujuk. Yang tadinya baik, bersih. Lebih gelap lah lagi. Alkitab katakan jika
seseorang sudah bersih, tapi dia lupa keluar jalurnya, maka iblis akan membawa teman-temannya lebih jahat. Makanya kalau kita lihat orang jahat, mantan orang baik. Yang harus kita rubah. Caranya bagaimana? Dia tidak senyum, kita cukup tersenyum. Dari senyum bisa membuat orang lain tidak marah, tidak cemberut. Karena penting sekali Tuhan membuat kita tersenyum agar kita menjadi berkat, garam dan terang dunia. Tidak mungkin kita membagikan uang kita ke seluruh penduduk Dadap misalnya. Tidak mungkin kita berbagi harta kita. Tidak akan cukup. Tapi kalau kita 1000 kali kita tersenyum, bukan hanya imun kita yang meningkat, kita juga menjadi berkat. Makanya kalau lagi ngambak-ngambakan di rumah, berusaha tersenyum. Cari kaca, bawa kaca kemana-mana, paksa senyum. Imunmu naik, rumahmu diberkati, usahamu meningkat. Karena apa? Dimulai dari hati. Untung hati kita nggak dipegang. Mungkin kalau bisa dipegang, masing-masing sudah remas hatinya. Gemes. Hati kita tersimpan di dalam. Ya. Ini gambaran proses hidup manusia. Kadang jatuh, kadang naik. Sekarang kan lagi musim sakit. Orang yang sakit berdoa, dia dikawali oleh para malaikat, pendengar suara. Dimanapun kita berdoa, di tempat orang yang lagi sakit atau kita sendiri mengalami, kiri kanan kita ketika ada bunyian yang tidak kita dengar, jangan takut, itu malaikatmu menjaga. Kadang-kadang kita saking takutnya, tikus lewat pun bilang, hantu. Apa saja kalau kita takut, kita akan melihat sesuatu itu menjadi kejahatan. Orang mau kasih rezeki, pasti penjahat. Belum apa-apa, itulah manusia, prasangka kita. Tapi kita diingatkan, jagalah hati kita. Lebih jahat. Yang ngaku-ngaku itu pendeta yang kuliah di Roma, doktornya di Roma, udah seperti ini nih. Kenapa? Karena mereka membiarkan iblis menguasai hati mereka. Kita yang harus menggarami. Tugas saudara dan saya menggarami agar mereka kembali jadi jalan yang benar. Tidak harus sama seperti kita. Pergumulan manusia, membaca Alkitab membosankan. Siapa yang pernah baca Alkitab dan tidak pernah bosan? Seorang nabi pun dia akan mengalami kebosanan. Tanda dia hidup. Tapi kita tidak boleh terlena. Kalau kita sudah tahu bahwa membaca Alkitab menjadi kebosanan, itu peringatan, hati-hati. Jagalah hati dengan kewaspadaan. Sebab iblis berjalan di sekeliling kita untuk melihat kelemahan kita supaya kita gampang jatuh. Oma tidak bisa menjaga hati kita. Pak Gembala juga tidak bisa menjaga hati kita. Yang bisa menjaga hati masing-masing. Kembali lagi umat Tuhan, pribadi lepas pribadi. Habis. Kalau sudah habis, ingat. Supaya kita lebih gampang mengingat apa yang tidak boleh kita lakukan. Ada burung merak, kita mau sombong. Aduh, saya kayaknya mau sombong nih. Wah, burung merak, saya tidak boleh jadi burung merak.
Apalagi saya jadi babi, nanti dipotong. Entar lagi tahun baru Cina bahaya. Jangan jadi seekor babi. Kotor, najis. Jangan menajiskan diri. Itu disimbolkan dengan babi. Yang marah-marah agar tidak kumat marahnya, ingat harimau. Ya, Mami, kalau papi marah harimau ya. Sedap. Saya panggil papi mami karena kami makin dekat. Kalau saya sebut orang lain enggak enak. Jadi manggil pasangan masing-masing, kakak, adik, om, panggillah dengan rasa sayang. Kenapa? Hatimu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Alkitab kamu sering baca dan renungkan. Nah, terakhir. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sudah berubah, Alkitab mengingatkan kepada kita. Hidup kita pasti akan berubah. Keluarga kita akan berubah juga. Sahabat-sahabat kita akan berubah. Lingkungan kita akan berubah. Dan semuanya pasti akan berubah. Karena pandangan kita menjadi pandangan Allah. Pandangan kita menjadi pandangan Alkitab. Roh Kudus tidak membiarkan kita memiliki hati yang gelap. Dia ingin memiliki hati yang terang. Sehingga terang itu memancar kehidupan. Dia mau tahun 2001 jemaat Tuhan GPP Saudara, bukan hanya diberikan kesehatan. Usahanya pasti ditingkatkan. Ingat, jaga hati. Lingkunganmu pasti diberkati. Keluargamu pasti diberkati. Gereja diberkati. Kenapa? Roh Kudus yang membantu kita menyelesaikan. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan tanpa Roh Kudus. Karena itu saudara, ingat, hati kita harus selalu waspada. Karena iblis siap menerkam, menghancurkan, membuat kita tidak lagi beriman. Aku sudah doa 10 tahun tapi belum dijawab. Hatimu belum dirubah, bagaimana doamu dijawab? Aku sudah berdoa sekian lama tapi belum dijawab. Cek hatimu, sudah ada Roh Kudus belum? Sudah bersih belum? Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Silakan main musik dulu. Sebelum kita berdoa, saya ingin mengajak kita nyanyi dulu. Hati yang gembira adalah obat. Karena tidak ada obat di dunia yang paling manjur kecuali gembira. Kegembiraanlah yang membuat kita berhasil. Duduk kurang semangat, hatinya masih belum menerima, belum senang. Mari kita berdiri dulu. Kita semangat agak cepat nih. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Yang manjur. Seperti obat
yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya mata keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kalau hati gembira Tuhan senang, mari kita menyenangkan Tuhan dengan hati gembira. Engkau tidak perlu mengirimkan uangmu sebanyak-banyak hartamu, rumahmu ke Tuhan. Dia mau hatimu gembira, dia senang. Kalau dia senang, hidupmu diberkati, keluargamu diberkati, lingkunganmu diberkati. Karena sumbernya sudah engkau senangkan. Kita berdoa sambil musik dinyanyikan. Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara di tempat ini. Kami tahu kehidupan kami seringkali mengalami pahit manisnya. Tapi memasuki tahun 2001 nanti, kami ingin berubah Tuhan. Dari muka muram menjadi muka yang ceria. Ucapan mulut dengan ucapan syukur karena Tuhan menyertai kami. Jika hati kami masih berkeras, Bapa, dari tempat-Mu yang maha tinggi, dengarlah hati kami. Kami membutuhkan penghiburan, kami membutuhkan kekuatan, kami membutuhkan jalan keluar, sehingga kami mampu menjaga hati kami lebih baik. Sehingga di tahun 2001 merupakan tahun kemenangan kami, tahun ucapan syukur kami, tahun pengabdian kami kepadamu dengan sungguh-sungguh. Kami ingin melihat gereja kami berkembang. Kami ingin melihat umat kami berbahagia. Semuanya diberkati. Kesehatan, kecukupan, kebahagiaan. Karena Engkau menciptakan kami, Engkau yang memelihara kami. Kami hanya berserah Bapa. Kami manusia terbatas. Tapi kami tahu Engkau tidak pernah lalai menolong kami. Engkau selalu setia. Berapapun umur kami, sisa hidup kami tahu Tuhan ingin kami bermanfaat menjadi garam dan terang dunia. Karena kami tahu dunia makin gelap. Oleh sebab itu Bapa, pakai kami yang hadir hari ini semua, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, di bangsa dan negara kami. Terlebih menyenangkan hati-Mu dengan ucapan dan tindak tanduk kami sebagai pencipta hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kembali kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan doa syafaat di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami menaikkan hadirat-Mu Tuhan di penghujung ibadah raya pagi hari ini. Engkau memberkati dengan kebenaran firman-Mu agar kami hidup dengan menjaga hati kami dalam kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Dari hati kamilah kami dapat menentukan hidup ini. Hati yang diberkati adalah yang berserah kepadamu, percaya kepadamu, kuasa-Mu dinyatakan, sehingga hidup kami berubah oleh karena jamahan kuasa tangan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah selesai berbicara, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, dan berkati pekerjaannya. Terima kasih Tuhan,
Pagi hari ini hamba bersama dengan sidang jemaat menaikkan dua syafaat di hadapan-Mu. Berkatilah negara kami tercinta Indonesia, berikan kesejahteraan, keamanan, dan ketertiban. Berkatilah para pemimpin kami, sehingga mengambil kebijakan untuk kesejahteraan kami semua. Berkatilah gereja-gereja Tuhan, yang pagi hari ini mengadakan ibadah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sidang jemaat Tuhan dikuatkan, dan mereka hamba-hamba-Mu juga Engkau berkati dengan luar biasa. Berkatilah sidang jemaat Tuhan di tempat ini, orang tua kami tercinta, suami kami tercinta, istri kami tercinta, anak-anak kami tercinta. Biarlah kami hidup di dalam Engkau, dan Tuhan memberkati senantiasa kesehatan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, bahkan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, berkati sahabat-sahabat kami yang mendukung pelayanan tempat ini, berkati para perusahaan yang di mana sidang jemaat-Mu ada di dalamnya, supaya perusahaan atau tempat kerjanya tetap eksis, tetap berdiri kokoh sekalipun banyak badai menghadang, dan biarlah sidang jemaat Tuhan yang bekerja di sana menjadi berkat di dalamnya. Terima kasih Bapa, berkati rencana Natal di tempat ini. Kami menjalankan dengan protap kesehatan, kami juga menggunakan hikmat untuk merayakannya. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan, semuanya berjalan dengan lancar, bahkan gereja dimanapun yang mengadakan ibadah Natal, baik secara offline dan online, Tuhan memberkati. Firman-Mu semakin menyebar ke seluruh penjuru bumi, dan mereka yang mendengar diselamatkan dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati panitia Natal yang bekerja. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui perbuatan tangan mereka, sehingga semuanya berjalan dengan luar biasa. Berkatilah persembahan yang akan diberikan tangan-tangan penuh sukacita. Berkatilah persembahan persepuluhan yang dikembalikan oleh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Sesuai dengan janji-Mu, kami harus mengembalikan, menyerahkan ke dalam bait-Mu yang kudus, dan Engkau akan membuka tikap-tikap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan dalam hidup kami dan menghalau belahap, sehingga setiap hari hidup kami diberkati. Berkatilah keuangan gereja, berkatilah apa yang menjadi cita-cita dari gereja-Mu di tempat ini, untuk membangun, untuk memberikan yang terbaik, dan biarlah gereja di tempat ini menjadi gereja yang hidup, gereja yang bersaksi di luar sana. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku buat hari ini, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati hari ini, diberkatilah untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keuangan-Mu. Diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera.
Pulanglah dengan selamat, bawalah kebenaran firman Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat ini engkau terima. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, Puji syukur hanya bagi Tuhan. sekali lagi katakan puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Bucing. Firman Tuhannya, saudara diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Sampai jumpa di dalam ibadah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita angkat pujian, serukan namanya. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku, haleluya. Mari pujikan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar Yesus biasa, luar biasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja.
Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Glory. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya.